وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau ke bawah, tapi jangan ditoel ya. Mau ke bawah tapi jangan disentuh. Mau ke bawah tapi jangan ada yang bangun, jangan ada yang foto dari dekat. Setuju nggak? Bisa nggak? Coba kita jajan. Coba kasih lewat. Bisa nggak? Nah, nggak usah di awal. Jangan ada yang berdiri. Ayo. Jangan berdiri, jangan Noel ya. Ayo ikutin saya. Hasbi Rabbi. Ayo. Ya Allah. Dengerin saya dulu, baru kemudian mbak-mbak semua, mas-mas semua ya. Hasbi Rabbi. Ya Allah. Ma fi qalbi. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua sehat? Teman-teman ya bisa maju, mainin aja dua hal, mainin mulut ya, mainin ucapan, sama mainin pikiran. Kelola mulut, kelola ucapan, sama kelola pikiran, maka insya Allah teman-teman pasti maju insya Allah. Jangan kurang keyakinannya, jangan merasa wah saya kayaknya nggak bakal maju, saya kayaknya nggak bakalan seneng, saya kayaknya bakal banyak sedihnya. Jangan. Yang harus kemudian dipikirin adalah, yang harus kemudian sering diucapkan adalah insya Allah saya bisa sukses, insya Allah saya bisa hidup senang, insya Allah bisa jadi orang kaya, insya Allah. Kalau kemudian kita bisa seperti itu, pikirannya bagus, omongannya bagus, keyakinannya bagus, maka insya Allah ya pinter sama nggak pinter itu nomor 17. Yang nomor 1, 2, 3 sampai 16 adalah keyakinan kita sendiri. Bisa nggak kita yakin bahwa di negeri orang ini kita bisa berhasil? Kalau itu yakinnya dapat, maka insya Allah dapat. Amin. Ini masya Allah. Ibu ini majikannya siapa ini namanya? Oh, masya Allah. Ya sehat. Nihao. Kalau biar sehat apa bahasa ini? Supaya sehat. Hah? Susah ya. Jadi modalnya mesti ngomong yang benar. Tahu nggak? Siapa di sini yang belum nikah? Yang belum nikah siapa? Belum 2 kali. Ngawur. Coba siapa yang belum nikah? Nah, oke. Ngomongnya tuh jangan, aduh kenapa ya saya belum nikah, aduh kenapa ya saya belum nikah. Jangan ngomong seperti itu. Ngomongnya begini, tahun depan insya Allah saya nikah, tahun depan insya Allah saya nikah. Kemana aja ngomongnya, nanti saya nikah, nanti saya nikah, nanti saya nikah. Coba yang belum nikah mana? Oke, lihat teman sebelahnya, cari teman sebelahnya yang belum nikah. Ngomong sama dia tuh,
Siapa yang belum pergi haji? Oke, sekarang semua pegang palanya. Pegang palanya, pegang palanya semua. Pegang kepalanya. Ini kenapa pusing gitu? Oke, pegang palanya semua. Ikutin ucapan saya. Gimana caranya ya supaya bisa pergi haji? Ayo coba, 1, 2, 3. Oke, hanya dengan begitu saja, tapi ngomongnya begitu terus, itu insya Allah saudara bisa pergi haji. Padahal sederhana tuh, gimana ya caranya supaya saya bisa pergi haji? Kemudian bisa ngomong sama sebelah kanan kirinya, sama depan belakangnya, terus kemana-mana ngomong. Gimana caranya supaya bisa pergi haji? Gimana caranya supaya bisa pergi haji? Gimana caranya supaya pergi? Pokoknya omongannya tentang haji terus, maka insya Allah bisa berangkat haji. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Wah, mana pengen jadi pengusaha mana? Makasih kepada Pak Nur Muhammad, terima kasih kepada Abah Nur Muhammad. Kasih tepuk tangan buat beliau. Makasih juga buat ketua ya, Pak Haji Ahmad Aples. Wah, ini tuh haji deh. Semua panitia haji dan hajar semuanya. MC-nya juga insya Allah. Ya, kalau teman-teman semua ngomong kemana-mana tuh, saya insya Allah yakin tuh tahun depan haji, yakin tuh tahun depan haji, yakin tuh tahun depan haji, insya Allah tahun depan itu beneran haji. Kadang-kadang kan kita terpengaruh sama apa coba? Kadang kita terpengaruh sama duit. Oh, haji dari mana? Duitnya nggak ada, betul tidak? Oh, haji dari mana? Visanya dari mana? Apa? Oh, pikirannya macam-macam sehingga membuat dia tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Jangan, fokus. Teman-teman harus fokus, harus konsentrasi, yakinnya tinggi. Insya Allah benar-benar bisa berangkat. Coba sekarang ambil handphonenya, ya. Lihat itunya, lihat apanya, statusnya, lihat statusnya. Namanya apa? Di handphone namanya apa? Biasanya di handphone ada apa? Apa yang Nama kan ya, nama ya. Nama tertulis di line-nya, di BB-nya, di WhatsApp-nya, di Facebook-nya, betul nggak? Namanya itu kan belum ada haji dan hajanya ya? Udah ada belum? Sekarang tambahin. Bener, saya nggak bohong. Tambahin aja coba. Makasih nih buat Mas Anto. Mana Mas Anto? Tepuk tangan buat Mas Anto. Buat Mas Adi dan semua ketua-ketua ya, dan panitia yang Masya Allah sudah sampai hari ini mendoakan kesehatan saya. Alhamdulillah. Coba mbak-mbak mulai dari sekarang tuh manggil temennya Hajah. Coba sekarang pasang-pasangan. Ayo coba pasang-pasangan. Manggil sebelahnya Hajah. Ayo panggil sebelahnya gitu loh. Nah itu. Ini siapa namanya? Gunawan. Nggak bener. Namanya Gunawan, salah. Namanya siapa? Haji Gunawan. Ah itu. Haji Gunawan. Coba tadi yang belum menikah, tadi yang belum menikah. Tahan sebentar, mau dipoto dulu. Oke, yang belum menikah tambahin di depannya nyonya. Ayo, siapa yang belum punya anak keturunan? Yang pengen punya anak? Jodoh dulu, Ustaz. Ini rahasia kecil ya. Kalau keyakinan itu ditulis, tambah hebat lagi. Saudara tuh harus nulis tuh. 2020 saya udah harus jadi rumah tempat tinggal, misal gitu. Tahun 2020 saya sudah harus punya anak 7, misal gitu. Pengen jadi pengusaha tapi mikir nggak pernah, ngomongin nggak pernah, memperbincangkan dunia perusahaan nggak pernah.
Di mana kemudian ada salurannya? Hari ini saya memotivasi diri saya. Coba deh, hal sederhana. Mulutnya dibenahin. Mulutnya benahin. Kalimatnya jangan sampai ada kalimat yang deluser. Contoh begini. Ini contoh. Ada orang ngontrak, ya. Coba ikutin kalimat saya. Ada orang ngontrak. Ayo. Terus ditawarin rumah yang dikontraknya supaya dibeli. Dalam keadaan yang ngontrak ini tak punya duit, nggak bayaran kontrakannya 2 bulan, anaknya juga belum bayaran 7 bulan, istrinya minta belanja nggak dapet duit, nggak punya duit 7 bulan juga. Kira-kira nih teman-teman semua, kira-kira pada posisi seperti ini, ketika orang ini ditawarin rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas, tolong beli saja rumah saya. Apa kalimat dia? Kamu bercanda ya? Betul enggak? Kamu bercanda ya? Ini bener nawari apa ngeledek? Wong saya aja belum bayar 2 bulan, malah ditawarin rumah. Lihat, kalimat kita suka begitu tuh. Orang rumahnya kecil di dalam gang, sempit, ukurannya cuma 15 meter. Tiba-tiba temennya nawarin mobil kepada dia. Weh, beli dong mobil saya. Apa kalimat orang itu? Wah, kamu nih nggak tahu ya kalau rumah saya kecil, sempit, nggak ada parkirannya, taruh di mana? Mikir kalau nawarin gitu. Itulah kita. Mestinya kita ini menjadi the winner. Begitu ada orang nawarin tuh, Assalamualaikum Mas, mau nggak beli tanah saya? Duit nggak punya, bilang aja mau. Urusannya apa? Bilang aja mau, insya Allah saya beli. Berapa duit? Ya 1 meternya 1 juta. Ada berapa meter? 3.000. 3.000 itu 3 miliar. 3 miliar sama 300 juta sama 3 juta sama 300.000 sama aja. Sama aja. Situ yakin kecil-kecil, situ yakin gede-gede. Begitu situ dapat informasi, ditawarin, Mas, tolong beli tanah saya. Bilang sama dia, insya Allah. Berapa duit? 3 juta semeternya. Ada berapa? Ada 1.000 meter, 3 miliar. Atau 3.000 meter, 1 juta, 3 miliar. Jangan bilang gak punya duit, tapi bilanglah, insya Allah saya ada Allah. Bilang ada Allah, insya Allah. Ambil aja air wudhu, gelar sejadah, kemudian sholat. Sholat. Kalau pagi ada duha, kalau malam ada tahajud. Usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat. Habis sholat bilang sama Allah, ya Allah, nggak salah nih, ada yang nawarin tanah 3 miliar loh. Kuping saya nih sampai nggak percaya. Apa benar saya ditawarin tanah? Apakah engkau tidak tahu ya Allah kalau saya tidak punya duit? Ngomongnya hanya kepada Allah, nggak punya duit itu. Jangan ngomong sama temen. Kalau ngomong sama temen, disitulah tanda saudara tidak akan sukses. Saya tuh tadi ditawarin loh tanah 3 miliar. Bego itu yang nawarin. Kayak nggak tahu aja saya ini miskin. Gimana? Ngomongnya sama Allah. Sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, yang nawarin bukan dia, tapi engkau. Kenapa? Karena mulutnya adalah mulutmu ya Allah. Ucapannya adalah ucapanmu. Berarti tawaran itu adalah tawaranmu. Kalau engkau sudah nawarin aku ya Allah tanah 3 miliar itu, berarti saya bakal punya duitnya ya Allah. Bilang sama Allah seperti itu. Datang lagi, datang lagi, datang lagi ke Allah. Insya Allah tanah itu kebeli sama orang lain. Kebeli sama orang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wes, tanahnya udah laku. Oh ya, sama siapa? Itu sama teman SMA kita. Siapa namanya?
Nah, si Samsul misal begitu. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau memang udah laku. Terus ternyata si Samsul silaturahim ke kita. Samsul silaturahim ke kita. Assalamualaikum mas, kita bakal tetanggaan nih. Oh, kok bisa? Saya yang beli tanah itu 3.000 meter itu saya yang punya itu sekarang. Oh selamat ya, ayo masuk duduk. Duduk, ngopi, ngeteh, ngobrol. Si Samsul bilang, saya tuh pengen bikin rumah kecil-kecil gitu loh, kayak townhouse gitu. Kamu aja yang jalanin, bisa nggak? Subhanallah. Pada saat itu dia pegawai pabrik, nggak punya kemampuan, tidak lulus SD, SD-nya cuma sampai kelas 1,5, kelas 2 aja enggak, 1,5. Ini kan sama seperti orang yang ngontrak nggak punya duit, sama. Kalau dia kemudian ngucap, mas, aku ya bukan arsitek, ya aku bukan desainer, aku ya bukan orang civil engineering. Wah, dari mana saya kelamaan. Orang percaya udah nawarin. Mas, aku kan yang punya tanah itu 3.000 meter. Gimana kalau sampean yang mikir supaya kita bisa punya perumahan kecil-kecil? Subhanallah. Kalau saat itu saudara ketika sudah ditawarin bilang, saya nggak mampu mas, Anda nggak mampu beneran. Jangan bilang begitu, bilang saja, bener nih ngajak saya ngelola tanah yang 3.000 meter itu jadi perumahan kecil. Bener. Ya sudah, kalau gitu saya minta izin ambil wudhu dulu. Saya minta izin sholat dulu. Kenapa? Saya tuh dulu minta tanah itu supaya saya yang beli mas. Ternyata sekarang sampai yang beli. Aku mau minta lagi sama Allah supaya bisa bantu panjenengan bangun perumahan kecil. Lihat ya, kalau kemudian saudara fokus sama tujuan, fokus sama impian, bakal nyampe. Siapa yang pengen duit 10 miliar? Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Ada yang nggak ngacung karena pengennya 20 miliar. Ada yang nggak ngacung karena pengennya 30 miliar. Gampang kok, gampang. Tulis aja tuh kalimat 10 miliar. Bawahnya welcome. Tulislah kecil sedikit. Insya Allah saya bakal punya duit 10 miliar. Insya Allah. Tulis tahunnya 2018 misal seperti itu. Tempel kemudian di tembok, tempel kemudian di pintu. Yang paling bagus tempel di sini pikiran kita, tempel di hati kita. Insya Allah orang-orang yang mengenal kita orang yang payah, orang-orang yang mengenal kita sebagai orang yang nggak punya duit, orang-orang yang mengenal kita sebagai orang yang banyak utangnya, lalu melihat tulisan 10 miliar, insya Allah mereka akan geleng-geleng kepala. Udah susah ngimpinya gede. Biar aja orang lain tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting kita jangan tidak percaya. Ada kisah menarik saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kira-kira belasan tahun yang lalu saya keluar dari salah satu rumah sakit besar. Habis ceramah keluar, saya nyetir sendiri. Begitu keluar, iya 8-10 tahun yang lalu dah. Begitu keluar tuh, saya ngelihat tukang potong rumput. Apa yang saya lihat? Tukang rumput. Yang di samping Mas Oka. Oke, siapa? Eko, Mas Eko. Siapa yang di samping kanan kirinya? Mas ya. Iya, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Dengerin, ini ilmu mahal. Dari mana? Ya, jangan ngobrol. Ini ilmu mahal. Seperti yang disampaikan sama MC kita. Ini ilmu mahal. Lihat ya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang tukang potong rumput. Saya saat itu belum terkenal dan belum dikenal. Nggak ada yang nyambut, nggak ada yang minta foto. Saya berdiri di halte 2 jam, nggak ada yang nyamperin. Saya udah mulai ceramah saat itu. Begitu saya keluar dari tempat ceramah, saya ngelihat tukang potong rumput. Hati saya tiba-tiba kepengen turun. Saya turun dari mobil saya, kemudian saya samperin si tukang rumput itu. Saya sapa beliau.
Saya saat itu juga tidak mengenal dolar. Saya saat itu tidak mengenal 1 miliar. Saya saat itu tidak ada wacana, tidak ada gambaran bakal punya usaha petren dan lain sebagainya. Bakal kemudian punya apartemen, bakal punya hotel, bakal punya pesawat. Alhamdulillah. Saya 2008 sudah punya 2 helikopter. 2008. Yang pakai remote. Yang penting punya, betul nggak? Yang penting ada. Nggak apa-apa sekarang remote dulu, betul nggak? Insya Allah besok yang benerannya, amin. Pokoknya saya nanti kalau ke Taiwan pakai pesawat pribadi. Lihat ya, saya turun. Saya turun, kemudian saya sapa si tukang rumput. Assalamualaikum mas. Terus dia ngeliatin saya. Waalaikumsalam. Saya bilang sama dia, mas, saya nggak tanya namanya siapa. Nggak perlu juga saya tanya. Saya cuma ngomong begini sama dia, mas, kebayang nggak kalau anda punya duit 100.000 dolar? 100.000 dolar. Apa kata dia? Enggak. Mas, mau nggak punya duit 100.000 dolar? Dia malah nanya, berapa duit itu? Saya bilang kira-kira 10.000 lah. Jadi itu 1 miliar. Hah, banyak amat dia bilang. Nggak kebayang. Sudah, jangan dibayangin. Angkat tangannya, begitu saya bilang. Saya bilang sudah, tidak usah dibayangin. Angkat tangannya. Dia kemudian mengangkat tangannya. Terus saya berdoa kepada Allah di atas rumput yang sedang diguntingin sama dia, yang sedang dipotong sama dia. Ya Allah, berikan orang ini duit 100.000 dolar. Dia bilang, amin. Saya juga ya Allah. Kasih juga saya. Lalu kata dia, amin. Alhamdulillah, saya dapat juga doanya dia. Terus saya bilang, saya tepuk pundak dia. Saya tepuk pundak dia. Lalu saya bilang sama dia, mas, kamu ulangi lagi nanti asar, kamu ulangi nanti maghrib, kamu ulangi lagi nanti isya, kamu ulangi lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus jangan pernah putus berdoa. Minta sama Allah 100.000 dolar. Kamu boleh mengubah doa kamu, jangan ke bawah tapi ke atas. Contoh, nggak jadi deh 100.000 ya Allah, 1.000 aja dah. Jangan, naikin boleh, ngurangin ya. Misal begini, ralat ya Allah, saya tidak mau beli rumah kontrakan ini saja, tapi saya pengen beli 9 kanan, 9 kiri, 9 depan, 9 belakang, itu baru boleh. Kalau begini doanya, ya Allah kalau emang gak dapat buat beli nggak apa-apa deh, yang penting buat bayar bulan ini aja dulu. Jangan doa, jangan surut, nambah boleh, jangan sampai kemudian berkurang doanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tahun kira-kira 2012-2013 PPPA pengen membangun rumah sakit. Tahu siapa salah satu yang datang? Salah satu yang datang si tukang potong rumput ini. Apa dia bilang? Ustadz, masih ingat saya? Saya bilang enggak, lupa. Ustadz, saya yang tukang potong rumput. Oh iya? Iya Ustadz kan dulu doain supaya saya bisa punya 100.000 dolar. Ustadz, saya mau ikutan sedekah. Saya mau ikutan bangun rumah sakit. Insya Allah saya naruh saham Ustadz. Saya tanya sama dia, kamu mau naruh saham berapa? 10 miliar Ustadz, insya Allah. Allah. Orang yang didoain 1 miliar malah kemudian ikutan 10 miliar, walaupun kemudian dia bayarnya cicil. Nah, cicilan 10 miliar beda dong dengan cicilan orang yang 1 juta. Kita belajar misalkan ya dari seorang pengusaha Indonesia, Erick Thohir namanya. Dari 2013, dari 2003 malah dia kemudian selalu ngomong kemana-mana, nanti saya mau beli Inter Milan, nanti saya mau beli Inter Milan, nanti saya mau beli Inter Milan, nanti saya mau beli Inter Milan. Ngomongnya kemana-mana, saya mau beli Inter Milan. Semua orang rata-rata tidak percaya. Apa iya orang Indonesia bisa membeli klub ternama di Italia? Kita paling belinya spaghetti.
Kita paling bisa belinya pizza begitu kira-kira. Masa iya orang Indonesia bisa beli Inter Milan? Tapi 2013, 10 tahun kemudian, Allah yarhamu, Allah merahmati dia, dia kemudian menjadi pemilik Inter Milan. Datang kemudian kawan saya pecinta bola, datang kawan saya yang pengagum bola. Ketika duduk di teras, saya tanya sama dia, kamu tahu yang punya Real Madrid siapa? Dia sebut namanya. Saya bilang, salah, bukan. Kamu tahu siapa yang punya Barca? Dia sebut nama pemilik Barca. Lalu saya bilang, bukan, salah. Kamu tahu nggak Real Madrid sama Barca akan di merger, akan jadi satu? Dia tambah bingung. Apa dia bilang? Gak mungkin Real Madrid bisa jadi satu sama Barca. Saya bilang mungkin. Mau tahu siapa ownernya? Saya salaman sama dia. Ketika saya salaman dia bingung. Kok kenapa Ustadz yang salaman? Ustadz yang punya memang. Oke, it's my dream, saya bilang. Itu nama impian. Kalau impian mah jangan tanggung-tanggung. Ada gelora Bung Karno ya. Nanti insya Allah ada GYM, ada GBK, ada GYM. Apa GYM? Gelora Yusuf Mansur. Menjadi tenaga kerja, menjadi buruh, menjadi karyawan pabrik, dimanapun berada, tidak ada halangan untuk bermimpi. Orang yang tidak sekolah pun tidak ada halangan untuk bermimpi. Saya mengenal seorang bupati yang tidak sekolah. Tidak sekolah. Dia kemudian naik ke atas puncak bukit. Kemudian dia bilang ketika masih usia SMP, kemudian dia ikut sekolah yang bukan sekolah formal di Indonesia itu biasa. Kemudian dia lihat itu panjang. Dia katakan begini, saya pengen bangun rumah-rumah buat orang miskin. Saya akan bangun rumah-rumah murah buat orang-orang susah. Puluhan tahun kemudian dia beneran jadi bupati. Dan dia bangun perumahan itu. Kita ini kurang mimpinya. Ketika ditanya, kamu mau ngapain? Gimana nasib, terserah aja lah. Jangan begitu dong. Impiannya apa? Malah kalau perlu kalimatnya dibenahin. Contoh, jangan begini kalimatnya. Mudah-mudahan saya bisa pergi haji. Jangan begitu, kecil amat. Ngomongnya begini, mudah-mudahan saya bisa mergiin haji 100 orang gitu. Mudah-mudahan saya bisa mergiin haji ayah saya, ibu saya, mertua saya, anak-anak saya, kanan kiri saya, guru-guru ngaji saya. Betul. Tahun kira-kira 2001 saya keliling, datang ke ustadz-ustadz saya. Mereka tahu saya utangnya banyak. Mereka tahu saya baru keluar dari penjara. Mereka tahu saya ini bukan orang sukses. Mereka tahu saya ini baru saja meniti lagi hidup. Tiba-tiba saya datang ke mereka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dipeluk sama mereka semua. Alhamdulillah masih hidup ya nah. Iya alhamdulillah masih hidup. Terus ngobrol-ngobrol saya tanya sama dia, Ustadz belum pergi ke tanah suci kan? Dia bilang iya belum. Ya udah Ustadz siap-siap. Insya Allah saya akan berangkatin Ustadz ke tanah suci. Kalimat itu kalau saya ngomongnya sekarang orang mafhum. Kalau kalimat itu didengarnya belasan tahun yang lalu, orang geleng-geleng kepala. Sudahlah, kamu jangan mikirin tentang saya, mikir aja dulu tentang kamu. Tapi ustadz saya orang-orang hebat. Dia akan ngomong seperti ini dan saya sudah duga pasti mereka akan ngomong seperti itu. Apa kata mereka? Insya Allah ustadz doain, mudah-mudahan kamu bisa ngeberangkatin orang banyak ke tanah suci. Subhanallah. Saya saat itu nanya sama ustadz saya, Ustadz, ibu mau ikut berangkat nggak? Saya tanya begitu. Ibu mau ikut berangkat nggak? Ya insya Allah ibu mau ikut berangkat. Oke Ustadz saya jatahin 5 orang. Pokoknya Ustadz 5 orang berangkat ke tanah suci insya Allah. Dia, guru-guru saya saat itu tidak noyor saya, tidak ngeplak kepala saya, tidak geleng-geleng kepala. Melainkan apa kata dia? Jangankan 5 Ustadz, jangankan 5 Bapak percaya kamu bisa berangkatin 1000-an orang insya Allah. Dan hingga hari ini saya sudah memberangkatkan mungkin lebih dari 30.000 orang. Cuman pada bayar sendiri. Saya yang ngelepas gitu loh.
Ya nggak apa-apa kan, sama aja nggak? Lah sama aja, yang penting ngeberangkatin kan.